Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya super duper excited karena ini adalah video yang udah kalian request akhir-akhir ini. Banyak banget yang minta ya, yaitu dari produknya Emina yang Airy Surprise Tin seperti ini. Awalnya sih aku nggak nyangka ya kalau packagingnya bakal sasetan gede seperti ini. Dan kemarin tuh sebenarnya kenapa aku nggak cepet-cepet review, aku tuh pengen beli shade warna lengkapnya. Tapi ada 3 warna kalau nggak salah tuh kosong, aku udah tungguin lama. Ternyata nggak restock-restock, ya udah aku beli yang ada aja ya, kayak sekitar 5 shade gitu. Kalau misalnya nanti udah ada dan aku bisa beli lagi, aku akan kasih swatchnya di beda video. Dan di sini walaupun aku cuma punya 5 shade warna, pastinya seperti biasa aku akan kupas tuntas ya. Mulai dari packagingnya, teksturnya seperti apa, udah gitu hasil swatchesnya di bibir aku kayak gimana, sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga lengkapnya kayak gimana? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like diri kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya ya, yang ternyata adalah sasetan besar seperti ini. Dan perpaduan warnanya tuh biru, merah, kuning ya, lumayan gonjreng seperti biasa sih untuk Emina tuh selalu kayak vibes-nya remaja banget gitu ya. Dan di sini untuk bagian depannya pastinya tertulis Emina Air Surprise Tint. Dengan di sini tuh ada klaimnya Gel to Soft Blur Tint. Udah gitu ada nama shade-nya juga. Nanti langsung akan kita buktikan aja waktu dipakai di bibir aku. Dan di bagian belakangnya ada beberapa keterangan-keterangan juga nih dengan base warna merah. Di sini ada klaim produknya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Udah gitu ada ingredients atau komposisinya bakal aku zoom seperti biasa buat kalian yang penasaran nih. Untuk komposisinya tuh apa-apa aja, bisa langsung cek aja di situ ya. Udah gitu untuk expired date-nya sampai di tahun 2027. Tapi kemungkinannya sih setelah dibuka biasanya 1-2 tahunan sih untuk lip tint kayak gini. Dan di sini untuk produknya Emina, karena ini salah satu brand lokal, pastinya sudah halal dan BPOM juga ya. Kalian nggak perlu khawatir, aman dipakai di bibir. Dan sekarang aku akan ngebahas dalam packagingnya seperti ini ya. Kemarin aku udah lihat juga di official. Ini tuh seperti lip tintnya Galaxy yang dulu ya, bentuknya kayak cat air. Tapi warnanya beda, pastinya kalau Emina selalu yang colorful ya. Di sini kayak warna-warna kuning, begitu nama produknya dengan hint warna merah dan tutupnya nih. Tutupnya tuh juga agak gonjreng kayak warna-warna pinkish Fanta. Dan yang membuat beda, dia itu ada kayak semacam gantungan kuncinya gitu nih, beda-beda bentuknya untuk per shade-nya ya. Jadi ini bisa berfungsi juga kalau misalnya kalian kemana-mana kan suka bawa tas gitu ya, biar ini nggak ketinggalan. Langsung dicantolin aja di tas, jadi nanti kalau misalnya mau touch up atau mau aplikasi itu nggak perlu ribet-ribet nyari gitu, karena dia udah kayak digantungannya kayak kita bawa hand sanitizer gitu. Detailnya di sini pastinya ada namanya Emina Airy Surprise Tint. Udah gitu di bagian belakangnya ada nama shade-nya beserta neto. Oh ya, untuk netonya ada sekitar 3 gram. Kemarin aku beli tuh harganya kalau nggak salah satunya sekitar 60 ribuan gitu. Nanti detailnya seperti biasa kalian bisa langsung lihat di sini. Atau aku langsung tulis aja juga di kolom deskripsi bawah ya. Itu ada linknya, bisa diklik aja untuk tahu harga terupdate-nya. Dan sebelum aku nge-swatch, ini aku akan kasih tunjuk dulu detail aplikatornya. Kalau aku lihat ini aplikatornya tuh kayak semacam aplikator yang aku suka ya. Karena memang dia tuh ada sisi miring di bagian ujungnya. Dan lumayan lancip, jadi nanti bisa ngebantu juga waktu membingkai atau mengaplikasikan di bibir. Sekarang tanpa berbasa-basi lagi, aku akan swatch untuk warna-warnanya. Aku akan mulai dari warna yang kelihatan lumayan natural gitu waktu aku lihat di official store. Ini adalah 02 Chillax. Kalau dilihat dari hintnya, di swipe di tangan aku ternyata tidak senatural itu ya, karena warna-warna orange-nya tuh kayak agak ngejreng gitu. Langsung aja akan aku aplikasikan di bibir sekali swipe. Wow, ini tuh teksturnya menurut aku memang tekstur gel yang langsung kelihatan lembab gitu. Dari segi pigmentasinya, untuk warna yang agak ngejreng kayak gini menurut aku cukup mengcover ya. Tuh di pinggiran bibir aku yang gelap juga udah lumayan nutup. Dan kalau dilihat ini tuh awalnya memang berasa yang lembab, agak glossy, tapi lama-lama akan ngeset matte. Sesuai dengan klaimnya, dia menyebutkan di sini yang pertama tuh akan kelihatan yang glossy gel. Kemudian lama-lama akan ngeset seperti velvety matte yang bisa ngeblurin garis-garis bibir aku. Kalau aku perhatikan memang dia cukup menyamarkan ya, kayak kelihatan lebih smooth aja.
Tapi memang lama-lama sepertinya ini, warnanya agak oksidasi jadi kayak kelihatan lebih deep gitu, dan untuk pinggiran bibir aku yang gelap kayak kelihatan gitu agak beda warnanya. Ini biasanya memang terjadi di warna-warna yang agak ngejreng ya. Tapi tetap untuk warna shellac sini kelihatan fresh banget karena orange-nya itu menurut aku nggak terlalu yang neon, memang agak terang yang ngebuat kesan tuh di muka, fresh aja. Tapi sepertinya ini lebih cocok di tipe kulit kalian mungkin yang lebih ke light medium atau fair seperti itu. Dan rasanya di bibir aku sih masih kayak lembab yang, ringan gitu waktu dikatupkan. Dan waktu aku uji nih di tangan aku, ternyata sesuai klaimnya juga dia transfer proof. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya dipakein masker, makan ini itu, aku rasa nggak akan gampang nempel-nempel ya. Baru warna pertama ini aku coba hapus, ternyata stainnya lumayan kenceng dong. Jadi udah kelihatan tuh ada kemerahan gitu di bibir aku. So ini lumayan effort juga untuk menghapusnya pakai micellar water biasa. Jadi waktu aku mau lanjut ke shade kedua, ini udah aku tap-tap dulu menggunakan concealer ya, biar kayak lebih menyamarkan tuh untuk si warna stainnya. Shade yang kedua ini aku juga agak berspekulasi aja, warnanya lumayan soft, yaitu 03 pink atau 100 pink, 1000 pink ya, kayak gitulah. Aku akan tulis saja. Bacanya aku agak bingung, yang pasti nih aku akan swatch warnanya. Dia tuh kayak warna-warna pinky seret, tapi ada sedikit keunguannya juga. Jadi bisa dibilang sih ini warnanya nggak senatural itu, kayak bukan yang warna nude ya. Tapi memang tidak seneon waktu aku lihat di official store. Menurut aku agak terang, ngejreng, tapi bukan yang menyala banget gitu loh. Dari segi pigmentasi dia juga masih bagus hasilnya di bibir aku. Karena lama-lama memang oksidasi, warnanya tuh kayak lebih tone down gitu. Jadi waktu dipakai di bibir auto ngebuat fresh juga. Kalau kalian suka warna pink yang nggak mau terlalu pucat ataupun terlalu gelap, aku rasa bisa coba ini untuk yang shade 03 pink. Dan shade berikutnya ini 04 Bewitch. Kalau aku lihat dari warnanya, ini tuh kemarin kemungkinan bakal jadi best seller. Karena kayak ada hint brownies-nya gitu. Ternyata bener dia perpaduan warna coklat agak kemerahan, yang ternyata memang gak senatural itu, tetap lumayan deep ya. Ini lebih gelap atau tone down dibandingkan dua sebelumnya. Jadi pastinya pigmentasinya kelihatan lebih bagus. Dan di sini sih menurut aku dia tuh memang teksturnya sesuai klaim yang tertera ya. Airy light, jadi kayak tekstur awalnya tuh memang gel tapi berasanya ringan gitu di bibir. Yang ternyata kandungannya ada 3% teh halus, diglycerin dan juga pentavitin. Mungkin itu kandungan yang bisa menutrisi bibir sehingga rasanya juga kelihatan lembab gitu ya. Walaupun udah ngeset matte waktu dikatupkan, itu nggak yang berasa kering gitu, nyaman aja di bibir. Tapi memang menurut aku dari wanginya nih lumayan strong sih. Ini udah 3 kali aku aplikasikan. Dia kayak wangi manis permen yang agak menyengat. Jadi waktu awal pakai tuh lumayan, kalian harus tahan-tahanin kalau misalnya kalian nggak suka bebauan, karena menurut aku ini bukan wangi yang kalem sih. Dan hasilnya seperti ini, shade 04 Bewitch dipakai di bibir aku, cukup wearable, bisa dipakai untuk di semua tipe warna kulit ya. Karena warna-warna coklat seperti ini tuh biasanya orang Indonesia suka, karena sesuai dengan tipenya yang lebih ke warm undertone. Tapi memang setelah dihapus ini karena warnanya lebih gelap, itu stainnya kayak lebih kenceng gitu. So ini hampir mirip kayak lip tint biasanya ya. Untuk warna yang lebih natural stainnya biasa, tapi untuk warna yang lebih bold itu kayak lebih ada gitu staynya di bibir. Shade selanjutnya ini juga aku penasaran ya, yaitu namanya 01Y2K GAL atau Y2K GAL ya, seperti itu namanya. Dan kalau dia dari aplikatornya udah kelihatan serem ya, gelap. Ternyata memang bener dia tuh hint warna merah tapi ada percampuran keunguan. Ya, sini semacam warna red wine gitu yang kalau kalian apal pasti kan udah tahu aku suka nih warna bold kayak gini. Karena dari pigmentasinya nggak usah diragukan, udah pasti dia nutup. Dan di sini aplikatornya juga ngebantu mengaplikasikan si lip tint-nya ini ya, kayak bisa membingkai dengan bagus dan juga rapi. Bahkan di warna gelap yang kayak gini. So, seperti ini untuk warnanya tuh, kelihatan kan kalau warna merah red wine itu kesannya elegan gitu dan mewah, cocok banget kayak untuk acara-acara malam, candlelight dinner, seperti itu tuh kesannya lebih kayak wanita-wanita independen gitu. Ada yang suka juga nggak nih untuk warna yang red wine? Pastinya kalau warna red wine kayak gini nanti aku akan cobain untuk daleman ombre ya, karena biasanya cocok banget.
Sekarang yang terakhir nih, 06.com ini tuh di official kelihatan kayak merahnya tuh gelap gitu. Jadi sengaja aku aplikasikan terakhir. Ini kondisi bibir aku memang selalu aku kasih concealer seperti ini ya untuk bisa meratakan lagi warna bibirnya. Dan ketika dicampur dengan concealernya ini juga nggak masalah, bisa menyatu dengan bagus. Tekstur dari si Surprise Airy Tint-nya Emina. Jadi di sini kelihatan warna merahnya itu sebenarnya tidak segelap yang sebelumnya tadi. Jadi dia kayak warna merah ada sedikit orange yang tidak terlalu pucat ataupun terlalu deep. Jadi menurut aku mungkin untuk pecinta warna merah ini bisa dibilang merah natural nggak sih? Walaupun kalau buat aku yang pecinta warna nude natural ini udah lumayan ngejreng merahnya. Cuman karena memang ada sedikit orange-nya tuh ngebuat di makeup juga kelihatan fresh gitu kalau kita pakai warna merah kayak gini. Kayaknya cocok juga buat kalian yang kerja formal gitu karena nggak terlalu horor juga. Mungkin kalau suka merah bisa juga nih untuk natural sehari-hari. Oke, itu tadi untuk kelima shade warna yang aku beli dari Emina Surprise Airy Tint. Kira-kira dari 5 varian warnanya ini ada nggak sih warna inceran kalian? Coba komen-komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian salah satu tim gercep yang udah beli nih 3 warna yang sold out itu, bisa sharing juga ya. Kali-kali aja nanti aku teracun dan pengen cobain juga setelah udah restock ya. Aku akan buat mungkin di short video ya. Dan kalau dilihat dari semua warnanya, ada 2 warna favorit aku nih. Yang pertama adalah 01 Y2K Gal. Kalau menurut aku ini warna red wine-nya cakep banget. Apalagi kalau dipakai daleman ombre. So aku bakal kasih lihat perpaduan ombre yang aku pakai kali ini. Aku coba menggunakan yang tadi shade 02 sebagai base-nya walaupun dia lumayan ngejreng. Dan di bagian dalamnya aku pakai yang shade 01 ini sih. Jadi kayak aku perbanyak aja warnanya. Hasilnya perpaduan ombrenya cakep banget. Apalagi ada efek nge-smoothin tekstur bibir ya. Dibuat ombre pasti nggak pernah gagal. Ini yang kedua, ini warna favorit aku 04 Bewitched. Ini juga bisa dipakai sendiri ataupun dalaman ombre. Tapi karena ini stay-nya udah lumayan kencang, jadi mungkin aku akan buat nanti di video terpisah aja kalau misalnya kalian penasaran. Oke, sekarang aku akan masuk ke kesimpulannya dari Emina Surprise Airy Tint. Menurut aku sih dari segi klaimnya tadi udah bener ya. Tekstur watery gel yang lama-lama akan ngeset matte, lebih ke velvet gitu, yang masih ringan dan nyaman di bibir. Udah gitu ini aku belum sebutin tadi on the go, itu karena dia tuh kayak ada cantolannya ya, jadi bisa dibawa-bawa gitu, praktis kayak bawa hand sanitizer. Udah gitu transfer proof, tadi udah terbukti nggak nempel, dan di sini dia menyebutkan moisture lock, jadi harusnya dipakai seharian, nanti dia nggak membuat bibir kering ya. So bakal aku update pastinya, plus tes ketahanannya karena memang baru aku pakai di hari ini. Aku nggak tahu mungkin hari ini atau besok aku pakai tes ketahanan. Bakal aku update di akhir video. So, pasti nonton videoku sampai habis ya. Mungkin untuk minusnya sih menurut aku dari segi wanginya yang lumayan strong, jadi bisa ditahan-tahani di awal dulu waktu pengaplikasian. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Yang pertama aku mau tes ketahanan. Ini makan ayam sama kayak strip chicken juga dan sambal di salah satu resto yang mungkin kalian udah tahu ya. Ini adalah di Rocket Chicken. Kalau di Jogja tuh ayam yang aku rekomendasikan yang masih terjangkau ini karena emang enak banget. Bumbunya meresap dan di situ seperti biasa aku nggak akan makan cantik ya, sentuh-sentuhin bibir. So nanti aku bakal update. Ini udah terakhir aku makan tulang-tulangannya, dan di sini kelihatan sih masih ada ya untuk lip tint-nya, padahal aku udah makan cukup brutal. So akhirnya sorenya ini karena aku ketemuan sama keluarga, makan lagi aja karena masih ada nih lip tint-nya di bibir aku. Jadi di sini aku makan chicken salmon grill gitu. Nanti aku akan update kayak gimana hasilnya. Oke, udah sampai rumah aja nih, dan aku akan buka di maskernya karena memang dia transfer proof, pastinya nggak akan nempel-nempel di masker tuh, kalian bisa langsung lihat aja. Dan sekarang langsung aku zoom di bagian bibir aku. Wow, ini sih sebenarnya stylenya masih ada ya, kelihatan di situ. Walaupun untuk atas bibir aku itu kayak udah kembali ke warna asli bibir, jadi udah luntur lip tint-nya.
Waktu aku pegang ini kayak rasanya nggak kering tapi agak memperjelas tekstur bibir aku. Kalian bisa langsung lihat aja tuh di situ kelihatan agak pecah-pecah. Walaupun nggak berasa yang ngelopek-ngelopek juga. Untuk staynya sih ini lumayan kenceng ya, masih ada. Aku padahal tadi makan 2 kali juga. Untuk ukuran lip tint per 60 ribuan sih menurut aku ini cukup bisa aku rekomendasikan buat kalian ya. Tapi karena agak memperjelas garis bibir memang belum bisa jadi favorit aku. Setelah lihat review sampai tes ketahanannya, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Coba komen-komen di bawah.